Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kita masuk pada poin ke-17 ya. Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu atau Allah itu karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilaihi faqir, dan segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amrin alaihi yasir, dan semuanya adalah mudah baginya ya. Sini ada tambahan. Wa kullu amrin alaihi yasir. Semua perkara mudah baginya. La yahtaju ila syai', Allah tidak membutuhkan kepada suatu pun. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir, tidak ada suatu pun yang serupa dengannya dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala, dzalika, ini kembali kepada yang kita bahas pada pertemuan lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia sebelum ada makhluk. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Allah Maha berilmu, Allah Maha mencipta sebelum ada ciptaan. Ya, semua sifat-sifat Allah sudah sempurna sebelum ada makhluk. Hal itu kenapa? Kenapa bisa demikian? Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi adanya sifat-sifat Allah di azali meskipun belum ada makhluknya itu mudah bagi Allah, ya. Pertanyaan, adanya sifat-sifat Allah di azali meskipun belum ada makhluknya itu mudah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian sebaliknya, wa kullu syai'in ilaihi faqir, dan segala sesuatu selain Allah, maksudnya makhluk, segala sesuatu selain Allah namanya apa? Makhluk. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Wa kullu syai'in maksudnya adalah selain Allah, yaitu makhluk. Selain Allah, yaitu makhluk. Wa kullu syai'in ilaihi faqir, segala sesuatu butuh kepadanya. Ini benar, justru segala sesuatu butuh kepada Allah yang maha sempurna sifat-sifatnya sejak azali. Sisi kebutuhan makhluk kepada Allah secara umum ada global, secara global ada dua. Pertama, butuh untuk dari tidak ada menjadi ada, ya. Kata Allah, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sungguh aku telah menciptakan engkau wahai Zakaria sebelumnya, dan sebelumnya kau bukanlah sesuatu apapun. Allah yang menciptakan tidak ada menjadi ada. Kata Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di suatu masa di mana lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu bukanlah sesuatu apapun, bahkan disebut saja tidak ada. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Ini kebutuhan, semuanya butuh kepada Allah, makhluk dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kebutuhan kedua untuk maintenance kehidupan. Untuk maintenance kehidupan juga makhluk selalu butuh kepada siapa? Allah. Seperti manusia, kita butuh bumi, yang bikin bumi Allah, yang bikin udara Allah Subhanahu wa taala, yang bikin langit Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan hewan untuk kita makan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu membuat detak jantung kita berdetak juga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu butuh kepada Allah dari sisi pertama, dari tidak ada menjadi ada, dan dari untuk mempertahankan kehidupan kita, kita senantiasa butuh kepada Allah, ya. Adapun Allah tidak butuh kepada siapapun. Kemudian At-Tahawi berkata, wa kullu amrin alaihi yasir, semua perkara mudah baginya, enggak ada yang susah. Enggak ada yang susah baginya. Allah menciptakan tidak perlu bantuan yang lain, tidak perlu hal-hal yang Allah butuhkan karena Dia maha segala sesuatu. Ketika Dia maha segala sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu apapun tinggal bilang jadi maka jadilah. Maka tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. La yahtaju ila syai', Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun, ya. Tidak butuh kepada sesuatu apapun, terutama dalam mencipta makhluk.
Allah tidak membutuhkan apapun dalam mencipta makhluk, dalam mengurus makhluk, mengurusi makhluk tidak butuh apapun. Kenapa demikian? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisalnya dan sementara Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Artinya jangan samakan dengan mengkiaskan dengan makhluk. Kalau makhluk ingin membuat sesuatu, dia banyak kebutuhan. Dia butuh inilah, butuh bahan lah, ya, minimal butuh bahan. Bikin mobil butuh apa? Butuh bahan. Dia harus belajar dulu. Dia harus meneliti terlebih dahulu. Banyak hal yang dia butuhkan. Meskipun dia mendengar, meskipun dia melihat, meskipun dia punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru, tapi dia untuk membuat sesuatu dia butuh banyak hal. Dia butuh banyak hal. Sementara sifat dia sendiri dia harus kembangkan. Karena seorang penemu tidak mungkin jadi penemu, dia belajar dulu sampai ilmunya sampai pada tahapan tertentu baru dia bisa menemukan. Kalau enggak, dia harus observasi, meneliti, coba salah, gagal lagi, mencoba lagi sampai kemudian apa? Berhasil. Menunjukkan manusia butuh untuk dirinya supaya lebih baik. Ini juga butuh bahan-bahan untuk dia meng-create sesuatu, dia butuh banyak hal. Adapun Allah tidak perlu. Allah sudah sempurna dari sifat-sifatnya. Dan kalau menciptakan sesuatu tidak butuh apa-apa, tinggal bilang kun, fayakun. Tidak butuh bahan. Dia menciptakan dari nothing, dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya At-Tahawi berkata, kenapa ini semua bisa demikian? Allah Maha Kuasa segala sesuatu, semua butuh kepada Allah, semua perkara mudah, kemudian tidak butuh kepada sesuatu karena memang pencipta tidak sama dengan makhluk. Makanya dia tutup dengan laisa kamitsli syai', tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yaitu sifat-sifat yang sempurna di azali tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Kalau makhluk tadi, dia untuk membuat sesuatu dia banyak kebutuhan, banyak kekurangan, sehingga Allah tidak sama dengan makhluk. Setelah itu kita lanjut tentang masalah takdir. Ini yang tersisa dari pembahasan kemarin. Dan ini masih kelanjutan. Masih ada kelanjutan dengan masalah takdir. Karena untuk proses penciptaan, takdir sebelum cipta. Ya enggak? Jadi kan disebutkan, ini runutnya Al-Imam Tahawi menyebutkan, jadi sebelum mencipta kita harus tahu Allah sudah sempurna. Belum ada makhluk, Allah sudah sempurna. Kemudian Allah menciptakan. Nah, sebelum menciptakan ada namanya takdir. Sebelum menciptakan Allah mentakdirkan terlebih dahulu. Dan takdir itu bagian daripada innallaha ala kulli syai'in qadir. Takdir itu bagian dari innallaha ala kulli syai'in. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-qadar qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menunjukkan hebatnya Allah. Sebelum Allah menciptakan, Allah sudah memplanningkan terlebih dahulu, Allah sudah menggariskan terlebih dahulu. Ketika Allah mengeksekusi membuat ciptaannya, tidak ada yang keluar dari garis perencanaannya. Sedikit pun tidak keluar, ya. Sejengkal pun tidak keluar dari garis perencanaannya. Nah, Tuhan yang seperti ini yang bisa membuat perencanaan, terus eksekusinya persis seperti perencanaan, dia itu ala kulli syai'in qadir. Paham? Makanya pembahasan takdir setelah Imam Tahawi menjelaskan tentang maha kuasaan Allah. Karena takdir berkaitan dengan sifat maha kuasa. Makanya Imam Ahmad berkata, al-qadar qudratullah. Takdir itu menunjukkan kekuasaan apa? Allah. Siapa yang bilang mengingkari takdir, berarti dia menganggap Allah tidak kuasa. Kenapa tidak kuasa? Allah menggariskan ternyata meleset misalnya. Berarti Allah tidak kuasa. Atau Allah melakukan sesuatu, Allah tidak tahu bagaimananya. Nah, ke depan. Nah, itu berarti Allah tidak kuasa. Yang namanya kuasa, hebat, dia menggariskan, dia mengeksekusi, ciptakan, ciptanya tidak keluar dari planningnya. Itu baru hebat atau tidak? Hebat. Itulah Allah Maha Kuasa. Ini sederhana, logika sederhana. Taib. Kita lanjutkan. Berkata Imam Tahawi, mulai dibicara tentang penciptaan. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Ini mulai nanti ini menyinggung tentang takdir, karena takdir adalah ilmu sebelum mencipta. Tapi nanti kita jelaskan. Ini kita berjalan dulu sesuai dengan matan akidah Tahawiyah. Baik, Allah mencipta makhluk dengan ilmunya. Apa dalil ilmu? Bagaimana dalilnya bahwasanya tidak ada penciptaan kecuali didahului oleh ilmu.
Tidak ada eksekusi penciptaan makhluk kecuali didahului oleh apa? Ilmu. Kita lihat dari dua tinjauan. Pertama dalil akli secara logika, yang kedua dalil naql atau ad-dalil an-naqli, yaitu dalil secara Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil akli atau secara logik, ya. Di sini saya sebutkan 4 pendalilan bahwa tidak mungkin ada penciptaan kecuali didahului dengan apa? Ilmu. Yang pertama, tidak mungkin mencipta di atas kebodohan. Orang yang kita logika walillahil matsalul a'la. Kalau orang mau ingin menemukan sesuatu, dia enggak mungkin bodoh. Kalau bodoh dia enggak bisa bikin apa-apa, paham? Ketika dia mengkreat sesuatu, dia pasti punya ilmu sebelumnya. Maka tidak mungkin mencipta di atas kebodohan. Bagaimana ceritanya? Karena perhatikan urutannya, mencipta sesuatu itu melazimkan iradah, keinginan. Sebelum dia mencipta, dia punya keinginan untuk menciptakan sesuatu tersebut, iradatuhu, yaitu menghendaki sesuatu tersebut. Ingin menciptakan harus ada apa? Keinginan. Ingin bikin ini, ingin bikin itu, ada keinginan. Kemudian iradah, ya, sebelum menghendaki sesuatu melazimkan tasawwurul murad, apa yang dia inginkan, ya. Sebelum dia mencipta, dia ingin cipta itu, dan ingin cipta itu sebelum dia membuat, dia harus ada gambaran apa yang mau saya mau, paham? Kehendak dan apa yang saya mau itu dia harus tahu. Nah, tasawwurul murad tentang apa yang saya mau itu adalah bagian daripada ilmu. Karena Allah mencipta dengan kehendak atau tidak? Allah berkehendak baru mencipta. Allah berkehendak baru mencipta. Nah, kehendak Allah, apa yang mau dia ciptakan, dia harus tahu. Tasawur tentang apa yang ingin dia bikin, dia harus tahu. Nah, tentang apa yang dia bikin itulah ilmu. Jadi urutannya ilmu, iradah, mencipta, paham? Ilmu, iradah, mencipta. Ini secara konsekuensi logis. Oleh karenanya mau tidak mau namanya mencipta itu pasti dia didahului dengan ilmu. Kalau enggak punya ilmu gimana bisa mengkreat sesuatu? Enggak bisa berbuat kreasi sesuatu. Tapi kesimpulan al-ijad atau al-khalq yastalzimul ilm. Kesimpulannya berarti mencipta itu melazimkan adanya ilmu. Sederhana ya. Karena mencipta melazimkan kehendak, kehendak melazimkan kehendak terhadap sesuatu yang dia kehendaki. Gambaran tentang sesuatu yang dia kehendaki itu namanya ilmu. Tapi dalil secara logika yang kedua bahwasanya tidaklah Allah mencipta kecuali memiliki sifat ilmu, karena makhluk yang tercipta tersebut diciptakan secara profesional, itqan dan ihkam. Maka yang menciptakan pasti berilmu. Artinya kita ambil satu ciptaan Allah seperti langit. Langit yang luar biasa, luas, tidak ada lubangnya, tidak berpetak-petak tapi luas luar biasa. Kata Allah, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit yang kita ciptakan dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami memperluas langit tersebut, Bahkan ahli astronomi sekarang mengatakan langit masih terus berkembang. Langit masih terus berkembang. Kita enggak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Kokoh demikian, di dalamnya banyak sekali benda-benda langit. Ini enggak mungkin ada yang bikin kecuali dia hebat, karena ciptaannya profesional, mutqan, mantap ya. Manusia kita renungkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa diri kalian tidak melihat bagaimana luar biasa ciptaan Allah? Tanya dokter-dokter tentang bagaimana hebatnya mata. Mata ini luar biasa, saraf-sarafnya, inilah lensanya lah, apanya lah luar biasa. Menunjukkan bahwa saya yang ciptakan mata ini luar biasa ya. Dan semua organ tubuh kita semuanya hebat. Tanya dokter ortopedi tentang otot kita, dia pasti menjelaskan ini ciptaan Allah luar biasa, bisa begini, bisa begini. Yang kita pun tidak ngerti. Kita pun tidak ngerti bagaimana kalau ada kondisi gini keluar hormon ini, kalau kondisi ini keluar hormon ini. Siapa yang bikin bisa kayak gitu? Kalau bikin asal-asalan, lagi marah keluarnya bensin, repot. Meledak dari dalam. Tapi subhanallah, yang ciptakan makhluk ini luar biasa, ya. Dan semua kita lihat, bahkan makhluk yang mungkin kita anggap hina seperti laler aja luar biasa dengan mata fasetnya, dengan gerakannya, cara dia mengambil makanan, cara luar biasa. Oleh karenanya ini semua yang tercipta, terkreasi adalah kreasi yang mutqan, yang muhkam, yang kokoh, yang hebat, profesional, menunjukkan bahwasanya yang menciptakan pasti punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu pasti ngawur. Gampangannya ada ibu-ibu bikin kue enak sekali. Kue enak, bagus. Dia punya ilmu enggak berarti? Punya. Coba kalau enggak punya ilmu, pasti dibikin jadi gorengan.
bukan bukan jadi bluder yang mantap begitu. Nah, jadi gorengan gampang, nggak punya ilmu, suruh bikin bluder nggak bisa, bikinnya gorengan. Orang bikin kopi aja, terus tahu-tahu ada gambar love-nya lah, gambar apanya, love-nya, gambar wah ini yang bikin hebat ini. Ayo sekolah, berarti sekolah ya. Intinya kalau suatu hasil kreasi hebat berarti yang membuatnya pasti punya apa? Ilmu. Logika sederhana lah, pasti punya ilmu. Tapi yang berikutnya, dalil ketiga secara logika bahwasanya Allah pasti punya ilmu. Ini dengan menggunakan qiyas al-aula atau al-qiyas al-aulawi. Jika makhluk ada yang berilmu dan ilmu merupakan sifat mulia, maka Allah al-Khaliq lebih utama. Sederhananya gitu. Kreasi Allah ternyata ada yang berilmu. Dan dalil menunjukkan semua sifat yang mulia yang ada pada makhluk, maka Allah lebih utama untuk memilikinya. Faham? Kenapa ditinjau dari zatnya, makhluk rendah dibandingkan dengan Allah. Maka lebih utama Allah untuk lebih berilmu. Gampangnya gini, kalau ada anak kecil punya sesuatu yang mulia, maka harusnya orang besar lebih utama karena orang besar lebih sempurna, lebih ngerti, paham? Seperti itu, ya. Maka ini qiyas aula adalah perbandingan antara zat makhluk dengan zat Allah. Zat makhluk yang penuh dengan kekurangan, jika punya ilmu, maka zat Allah yang maha sempurna tentu lebih utama untuk memiliki apa? Ilmu. Jadi ini qiyas aulawi. Kalau makhluk ada yang berilmu, maka Allah lebih utama untuk berilmu. Jadi jelas Allah pasti punya ilmu. Dalil yang keempat, kaidah faqidu syai' la yu'tih. Maknanya sesuatu yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu tersebut. Yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu tersebut. Gampangannya, kalau orang nggak punya harta, bagaimana dia mau sedekah harta? Nggak mungkin kan? Orang yang sedekah harta berarti dia punya harta. Kalau dia nggak punya harta, gimana dia mau sedekah? Maka seseorang yang memberi sesuatu, dia harus punya sesuatu tersebut sebelum dia berikan kepada yang lain. Nah, Allah memberikan ilmu. Kita tahu makhluk yang kasih dia ilmu siapa? Allah. Maka kalau makhluk diberi ilmu, berarti sang pemberi ilmu lebih utama untuk memiliki ilmu. Ini sederhana. Jika makhluk diberikan oleh Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidak berilmu kecuali sedikit, maka sang pemberi ilmu harusnya lebih berilmu lagi. Ini semua dalil secara logika bahwasanya Allah Maha mengetahui, berilmu sebelum mencipta. Allah berilmu sebelum apa? Mencipta, sederhana. Adapun dalil naqal Al-Quran dan Sunnah, maka di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala ya'lamu man khalaqa. Kata Allah, bukankah yang mencipta tahu tentang yang dia ciptakan? Gampangannya, bukankah yang mencipta tahu tentang yang dia ciptakan? Tidakkah sang kreator mengetahui kreasinya? Iya atau tidak? Sederhana. Tidakkah sang kreator mengetahui kreasinya? Iya, jelas dia tahu. Dan ayat yang lain seperti wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu gaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamuha fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang semua yang di daratan Allah tahu, semua yang di lautan Allah tahu. Karena ini semuanya ya Allah yang bikin. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Daun itu sedang jatuh, bagaimana jatuhnya, di mana, bagaimana jatuhnya Allah tahu. Illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua, bahkan ada biji yang terbenam dalam tanah, tidak ada satu benda yang kering ataupun yang basah, semuanya Allah tahu. Illa fi kitabim mubin, sudah tercatat sebelumnya. Sudah tercatat apa? Sebelumnya. Ini dalil jelas bahwasanya Allah mengetahui dan mencatat sebelum mengeksekusi. Dan banyak dalilnya seperti ini. Yang Allah catat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalaqallahu bi ilmihi, khalaqallahu al-khalqa bi ilmi. Allah menciptakan ilmu. Ilmu yang ilmu Allah meliputi apa? Semua yang belum terjadi. Jadi apa namanya? Ilmu Allah meliputi semua yang belum terjadi. Ini awal, sebelum terjadi Allah meliputi semuanya.
Dari sebelum yang terjadi itu ada 3 kemungkinan yang akhirnya tidak terjadi, yang akhirnya sedang terjadi, dan yang akhirnya akan terjadi. Jadi ilmu Allah itu meliputi semua yang sebelum terjadi. Nanti yang sebelum terjadi ini ada 3 kemungkinan. Dia tidak jadi, atau dia sedang terjadi, seperti wa ma tasqutu min waraqatin. Tidaklah satu daun sedang jatuh, kata Allah. Tidak satu daun sedang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Apapun yang terjadi Allah tahu. Yang akan terjadi belum terjadi, tapi akan terjadi Allah juga tahu. Yang tidak terjadi ini pun tidak terjadi. Tidak terjadi ini, seandainya terjadi bagaimana Allah pun tahu. Yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana Allah juga tahu. Allah sebutkan dalam firman-Nya, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun, yaitu orang-orang penghuni neraka minta dikembalikan ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia, dan tidak bakalan mereka kembali ke dunia, selesai. Tapi Allah mengatakan tentang masa depan, seandainya mereka kembali ke dunia, taib, orang kafir masuk neraka, bisa kembali ke dunia enggak? Enggak bisa. Berarti tidak akan terjadi mereka kembali ke dunia. Tapi Allah jelaskan, seandainya mereka kembali ke dunia, sama saja. Walau ruddu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka akan kembali terhadap apa yang Allah larang kepada mereka. Wa innahum lakadzibun, dan mereka dusta, katanya mau tobat, itu enggak akan terjadi. Jadi apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah pun tahu. Faham? Demikian juga dalam surat Al-Anfal kata Allah, walau alimallahu fihim khaira, tadi surat Al-An'am. Berikut dalam surat Al-Anfal kata Allah, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Kalau Allah tahu pada diri mereka ada kebaikan, tentu Allah akan buat mereka menjadi mendengar dengan hati mereka, itu menerima dalil-dalil yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau asma'ahum, tapi Allah tidak buat mereka dapat hidayah. Allah tidak, karena Allah tahu mereka buruk. Tapi Allah cerita, walau asma'ahum, seandainya Allah kasih membuat mereka bisa mendengar, la tawallau wa hum mu'ridun, tetap saja mereka berpaling. Jadi Allah tahu mereka tidak diberi pendengaran yang benar, kalaupun diberi mereka tetap berpaling. Intinya ilmu Allah meliputi sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi ada 3 kemungkinan. Tidak terjadi, kemudian sedang terjadi, atau akan terjadi. Yang tidak terjadi ini pun Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Ini semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Kata At-Tahawi, khalaqallahu al-khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Sekarang kita bicara tentang khalq, ini makhluk. Apa itu pengertian makhluk? Makhluk adalah semua selain Allah. Selain Allah. Allah terkait dengan apa? Allah itu ada zat, ada sifat, ada perbuatan, ya. Allah itu sudah kita bahas pada sebelumnya, Allah bukan zat doang, tapi Allah itu zat beserta dengan sifat-sifat dan perbuatannya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu. Selain Allah dengan sifat-sifat dan perbuatannya, maka selain itu namanya makhluk. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa al-alamin. Apa itu al-alamin? Al-alamin makhluk. Apa itu makhluk? Semua selain Allah. Apa itu makhluk? Maknanya sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya makhluk. Dia tercipta dari tidak ada menjadi apa? Ada. Semua selain Allah dari tidak ada menjadi ada. Yang azali cuma siapa? Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Mencakup makhluk dan segala yang terkait dengan makhluk. Semua Allah ciptakan. Makhluk, ajal-ajalnya Allah tentukan, perbuatannya Allah ciptakan. Selain Allah namanya makhluk. Tapi di sana ada orang-orang yang menyelisihi terkait dengan ini. Mereka menganggap tidak semua makhluk. Tidak semua makhluk. Di antaranya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mereka mengatakan tidak semua diciptakan oleh Allah. Di antara yang tidak diciptakan oleh Allah perbuatan hamba, af'alul ibad. Kata mereka af'alul ibad tidak diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena perbuatan hamba itu ada maksiat, ada kurang ajar. Tidak mungkin Allah ciptakan maksiat, kata mereka, logika mereka. Sehingga semua keburukan yang terjadi bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Menurut mereka semua keburukan yang terjadi bukan ciptaan Allah dan keburukan tersebut adalah dari hasil aksi perbuatan hamba. Karenanya mereka mengatakan afalul ibad. Menurut mereka kita aja manusia diciptain Allah, tapi perbuatan kita ini bukan ciptaan Allah, perbuatan kita sendiri. Sehingga kata mereka Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah semua tercipta selain Allah namanya makhluk dan semua makhluk ya tetap makhluk. Makhluk dengan perbuatannya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saya nanti akan dijelaskan pada waktunya. Tapi saya menyampaikan di antara penyimpangan Mu'tazilah menganggap yang bukan makhluk di antaranya adalah af'alul ibad. Namun sebaliknya mereka malah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Padahal Al-Quran adalah sifat Allah. Ya. Allah adalah Khalik dan semua yang keluar dari yang Allah perbuat, yang Allah sifatnya maka dia bukan makhluk. Allah adalah pencipta maka firman-Nya bukan juga makhluk. Allah pencipta maka firman-Nya bukan makhluk. Makhluk itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Anehnya Mu'tazilah dia mengatakan af'alul ibad perbuatan makhluk bukan makhluk. Perbuatan makhluk bukan makhluk sementara sifat Allah dibilang makhluk. Ini kebolak-balik. Ini namanya terbalik ya. Bingung ya? Kayaknya bengong ya. Nanti kita bahas. Pokoknya dengar aja dulu. Sekarang taklid dulu. Nanti bahasanya belakangan. Gampangannya, antum makhluk atau bukan? Tapi yang antum bikin ya jelas lebih makhluk. Faham? Air ini makhluk. Ya kalau air ini tumpah semua ya juga makhluk, paham? Gak mungkin ini air makhluk terus yang tumpah bukan makhluk, kan keliru. Lebih utama untuk menjadi apa? Makhluk karena dia bersumber dari makhluk. Semua yang bersumber dari makhluk namanya juga makhluk, paham? Manusia makhluk enggak? Yang bersumber dari makhluk juga makhluk selesai. Masa yang bersumber dari makhluk Tuhan? Enggak. Itu dari makhluk juga makhluk. Baik, Allah Tuhan atau makhluk? Tuhan. Maka yang bersumber dari Tuhan bukan makhluk. Di antaranya firman-Nya. Maka firman Allah itu bukan makhluk. Sifat-sifatnya, perbuatannya bukan makhluk. Dia adalah Allah itu sendiri. Oleh karenanya, Mu'tazilah terbalik. Dia bilang perbuatan hamba bukan makhluk. Sifat Allah dibilang makhluk. Ini terbolak-balik. Di antaranya menyimpang dalam nilai falasifah. Falasifah banyak penyimpangannya. Di antara mengatakan ruh bukan makhluk, tapi qadimah. Kata dia ruh bukan makhluk. Ini diikuti oleh sebagian dai-dai zaman sekarang, dai-dai YouTube ya. Mengatakan ruh bukan apa? Makhluk. Lihat aja cari di YouTube ada. Ini menyelisih ijma ulama. Ini adalah pendapat filsafat yang sesat dan menyesatkan. Masa ruh bukan apa? Makhluk. Tapi akan pembahasan detailnya akan datang. Kita enggak, saya cuma jelaskan ini ngawur. Tapi ada pembahasan detailnya, ada saatnya. Tatkala kita membahas tentang malaikat maut. Akan dibahas oleh At-Tahawi nanti pada waktunya. Tapi kita ini manusia. Firanda di dalam firanda ada apa? Ada ruhnya atau tidak? Badannya makhluk, ruhnya makhluk juga lah. Masa badannya makhluk, ruhnya Tuhan? Ini mungkin. Mereka kena syubhat, kata mereka qul ruhu min amri rabbi. Intinya tidak ada pembahasannya. Tapi secara sederhana makhluk kita ini, makhluk manusia ini makhluk terdiri atas jasad dan ruh. Dua-duanya diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Paham? Demikian juga falasifah. Mereka lebih lagi. Mereka mengatakan ada ruh-ruh di planet-planet. Setiap planet itu ada ruh-ruhnya. Ruh-ruhnya. Seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan 8 malaikat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Maka pada hari kiamat kelak arsy Allah akan dipukul oleh 8 malaikat, kata dia adalah planet-planet yang 8 tersebut. Planet Mars, planet apa? Saturnus, planet Venus, dan planet-planet lainnya. Kata dia itulah malaikat. Karena kenapa? Dia berkeyakinan bahwasanya planet-planet tersebut ada ruhnya. Ruh-ruh tersebut maksudnya malah malaikat. Ini tentu takwil. Di antaranya falasifah menganggap sebagian makhluk planet-planet tersebut qadimah, bukan cuma ruh. Planet-planet tersebut qadimah. Ini bahasanya panjang. Tapi di antara yang menyelisih adalah sebagian sufiyah. Sebagian sufiyah menganggap sebagian wali-wali Allah ruhnya dari Allah, ruhnya dari Allah. Seperti orang Nasara menganggap Nabi Isa ruhnya dari siapa? Allah.
Mungkin jasadnya manusia tapi ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian juga menganggap Nur Muhammad qadima, ini yang parah. Nur Muhammad bukan dicipta, Nur Muhammad dari Nur Allah. Ini juga sama. Ini seakan-akan Muhammad nurnya bukan makhluk, yang makhluk cuma jasadnya. Makhluk jasad, kata mereka, makhluk Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu batang jasadnya, tapi ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah kesyirikan. Yang kita tahu bahwasanya yang namanya qadim azali cuma Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya makhluk. Allah ciptakan dengan ilmunya. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Baik, sampai sini paham? Baik, sekarang kita bahas mengenai takdir. Ini sudah ya? At-Tahawi berkata, khalaqal khalqa bi ilmihi wa qaddara lahum ajalan, ya. Khalaqal khalqa, kita bahasin dulu. Wa qaddara lahum aqdaran. Wa qaddara lahum aqdaran. Kata Tahawi, Allah mentakdirkan memberi takdir bagi makhluk-makhluknya. Bagi makhluknya. Takdir-takdir banyak tentang ajalnya, tentang nasibnya, tentang rezekinya, tentang siapa istrinya, tentang semuanya ditakdirkan. Allah tentukan. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya Imam Ahmad berkata, Al-qadar qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Gampangannya, Allah sebelum mencipta, Allah memplanning terlebih dahulu. Kalau saya kasih gambaran sederhana, seperti seorang insinyur, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Seorang insinyur ketika dia ingin membuat suatu bangunan, maka dia merencanakan, dia gambar, dia panggil arsitek, dia gambar, kemudian dia mungkin susun RAB, kemudian dia targetkan, dia susun, oh ternyata butuh pekerja sekian, butuh bangunan sekian, harga bangunan sekian. Ini proyek rumah ini akan selesai dalam waktu 8 bulan. Start net mulai dibuat, itu namanya insinyur. Sebelum dia bikin, dia rencanakan terlebih dahulu. Faham? Tapi namanya kalau manusia pasti meleset. Ada aja meleset ya. Sudah di tengah jalan, kurang bagus, ganti lagi. Belum sudah bikin capek-capek, istrinya datang, ini kurang bagus, ganti lagi. Itu duanya terjadi. Saya juga mengalami demikian. Ada bangun rumah, istri bilang ganti, bongkar. Bongkar. Ya udah, daripada nanti udah jadi total bongkar, mending di tengah perjalanan bongkar. Terakhir bongkar ya. Iya. Berubah. Ternyata molor, katanya 1 tahun, ternyata 1 tahun lebih misalnya. Katanya biayanya segini, ternyata semakin membengkak biaya, ternyata dolar naik, ternyata rupiah turun, ternyata inflasi, ternyata macam-macam kita nggak tahu. Ternyata ada pandemi, banyak perencanaan kita yang salah. Kenapa? Karena kita nggak tahu masa depan. Sehingga kita ini membuat takdir, tapi takdirnya selalu keliru atau tidak sempurna. Ini segambaran sederhana. Nah, Allah tidak demikian. Allah Maha Kuasa, Maha Berilmu, tidak ada yang bisa menentang keputusannya. Semua perkara tinggal kun fayakun, maka tidak mungkin meleset. Maka takdir Allah itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Logika takdir maka yang pertama ilmu. Yaitu ilmu gampangannya tentang apa yang mau diciptakan, ya enggak? Tentang apa yang mau Allah ciptakan. Sederhana. Yang kedua, pencatatan. Pencatatan di Lauhil Mahfuz. Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ilmu ini dicatat. Ilmu ini dicatat. Pencatatan apa yang dicatat? Ilmu tersebut. Ilmu tersebut. Faham ya? Ilmu ini yang dicatat. Faham? Jadi, terus selanjutnya. Terus 3, Allah berkehendak. Kehendak untuk menciptakannya. Untuk menciptakannya. Jadi kehendak
untuk menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Kemudian setelah itu baru eksekusi. Al-khalq, penciptaan. Itu eksekusi. Mengeksekusi. Paham? Terjadilah penciptaan. Ini proses penciptaan sederhana seperti itu. Makanya para ulama mengatakan untuk memahami takdir harus memahami 4 silsilah ini atau 4 urutan ini. Paham? 4 hal ini. Ini logika berfikir. Jadi sebelum Allah ciptakan, Allah mengilmui dulu apa yang mau dia ciptakan. Kemudian Allah catat rencananya tersebut dalam takdir agar kita tahu tidak bakalan berubah. Paham? Kemudian yang ketiga, Allah berkehendak untuk menciptakan itu. Lalu Allah eksekusi. Paham? Ini ada salahnya enggak? Enggak mungkin salah. Apakah penciptaan nanti bertentangan dengan apa yang dicatat? Enggak mungkin. Kalau manusia mungkin. Penguasa, presiden, raja sering salah. Karena banyak kejadian di luar kemampuan dia. Ternyata anak buahnya ternyata tidak memadai, misalnya terjadi kejadian alam di luar dugaannya. Banyak hal. Atau dia belum bikin, dia udah mati duluan. Banyak. Enggak, manusia lemah. Sehingga kekuasaannya sangat terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka sempurna. Ketika Allah catat pasti terjadi, tidak meleset sedikit pun. Tidak meleset sedikit pun. Oleh karenanya semua pensifatan terhadap Allah yang menafikan ini maka terlarang. Semua sifat Allah yang menafikan ini maka terlarang. Nanti akan kita bahas. Contoh seperti orang Yahudi dalam Perjanjian Lama mengatakan Allah menyesal. Menyesal itu pantas bagi Allah atau tidak? Kenapa tidak pantas? Berarti salah, enggak sesuai ekspektasi. Ya enggak? Kenapa dia menyesal? Kalau dia udah tahu dia enggak bakalan menyesal. Oh, pas. Ketika Allah menyesal, berarti tidak sesuai dengan ekspektasi yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Bible, dalam Perjanjian Lama berapa kali disebutkan Allah pun menyesal. Allah pun menyesal. 2 kali kalau tidak disebut Allah pun menyesal. Ini contoh kesalahan. Contoh kesalahan lagi sederhana adalah misalnya keyakinan orang-orang Syiah yang disebut dengan badalillah. Nampak bagi Allah untuk merubah keputusan. Contoh. Ini dilakukan namanya akidatul bada. Orang Syiah di antara akidah mereka akidatul bada. Apa itu akidatul bada? Yaitu mereka mengatakan imam-imam mereka tahu masa depan. Imam-imam mereka mengatakan akan terjadi begini dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ketika tidak terjadi ditanya, kok bisa tidak terjadi? Katanya imam tahu tentang masa depan. Kata imamnya, Allah berubah pikiran. Namanya badalillah, Allah berubah pikiran untuk merubah takdirnya. Nah, kalau mengatakan berubah pikiran juga ini menunjukkan salah. Berarti Allah tidak berkuasa, paham? Maka tidak boleh kita bilang Allah berubah apa? Pikiran. Kalau berubah pikiran itu tidak tahu maslahat. Oh, kayaknya enggak pas ternyata. Itu namanya manusia. Kalau Allah tahu masa depan, Allah tahu masa depan dan dia tidak ada yang menghalanginya, ngapain dia berubah? Kalau dia berubah pikiran berarti dia tidak tahu apa yang terjadi. Di luar ekspektasi, faham? Maka ini juga namanya menyelisihi akidah yang benar. Di antara yang menyelisihi akidah yang benar mengatakan bahwasanya kita ini ada perbuatan yang Allah tentukan, ada yang kita usahakan sendiri. Itu juga salah. Kita yang menentukan sendiri, kita juga itu nama salah. Seakan-akan Allah tidak menentukan. Kita ini sebenarnya orang bila ada yang bikin begini. Y sama dengan apa? X kuadrat. Grafiknya begini kan? Kapan dimasukkan X, ini Y hasilnya. Kapan dibuat variabel X, maka hasilnya seperti grafik. Kata mereka, ini takdir. Ini namanya perbuatan hamba. Kata mereka, takdir ditentukan oleh X, Y ditentukan oleh X. Ini sebagian orang buat logika demikian. Dia bilang, Y ditentukan oleh apa? X. Ini benar atau salah? Salah. Yang benar, X ditentukan oleh apa? Y. Paham? Siapa yang bilang Y ditentukan oleh X, takdir tergantung usaha kita, keliru. Yang benar, usaha kita menyesuai takdir. Kata Nabi, kullun i'malu, beramalah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan tergiring kepada takdirnya. Paham? Jadi ada orang ingin melogikan supaya masuk logis. Dia bikin kayak gini. Ini salah. Ini saya pernah lihat ada dosen yang bilang begini. Kata dia,
Takdir itu seperti Y sama dengan X kuadrat. Y tergantung apa? Variabel X-nya. Kalau X berubah, Y juga berubah. Salah. Justru X ditentukan oleh apa? Y. Paham? Ngerti kesalahannya di mana? Aduh, kayaknya bengong nih. Ngerti? Ngerti ya? Ngerti. Jadi takdir dulu baru eksekusi, baru penciptaan, bukan takdir belakangan, salah. Demikian juga di antara kesalahan terkait dengan takdir. Misalnya mengatakan Allah kasih 2 pilihan. Ini hamba Allah kasih 3 pilihan. Kalau kamu begini jadi dokter, kalau kamu begini jadi insinyur, kalau kamu begini jadi penjahat, terserah kamu. Ini juga salah. Berarti Allah nggak tahu mana yang mau jadi apa, paham? Ini nggak boleh juga. Ini ada seorang juga kasih logika gitu. Kata dia, enggak, tergantung kita. Allah kasih pilihan. Seperti kalau kamu main bola, kau bisa pilih gaya bertahan model begini, 4-4-2 kah, atau 3-2-1 kah, 2-1-2 kah, terserah. Pokoknya dengan kau gaya begini, tapi hasilnya beda-beda. Nah, yang menentukan itu kamu sendiri. Allah hanya menggariskan kalau begini, hasilnya begini. Ini berarti Allah tidak tahu. Ini salah. Allah sudah tentukan kamu bakalan jadi apa, sudah sejak awal, sudah ditakdirkan. Di antara logika yang salah, logika pemain bola, itu salah. Paham? Seakan-akan Allah kasih 3 pilihan atau 4 pilihan, kamu yang milih yang mana, kau yang menentukan takdirmu sendiri. Salah. Yang benar takdir sudah ditentukan. Manusia akan berjalan sesuai dengan takdirnya. Cuma itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu takdir kita seperti apa. Makanya di antara hikmah kita nggak usah sombong. Kita nggak tahu takdir kita surga atau neraka, nggak tahu. Kalau orang sudah tahu takdirnya surga, dia mau nakal apapun tenang. Ujungnya surga udah tahu. Nakal ini tenang aja, nanti tahu-tahu mau surga. Iya, tapi kalau dia tahu neraka, oh percuma kok ibadah, ujungnya neraka, udah lihat kok. Tadi lihat Tauhil Mahfud namanya Paijo bin Paimin Al-Bintaro. Sudah selesai. Kamu itu udah masih neraka, percuma. Tapi itu nggak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Nanti akan kita bahas hikmahnya. Tapi intinya semua pendapat yang membuat Allah tidak berkuasa itu pendapat yang keliru. Paham? Tapi kita kembali sekarang pada logika tentang takdir. Kita kembali pada poin pertama. Sebelum Allah mencipta, Allah tadi punya ilmu. Ilmu Allah yang terkait, yang Allah mau catat di Lauhil Mahfuz, perhatian. Ilmu yang Allah mau catat di Lauhil Mahfuz, bukan semua ilmu, paham? Ilmu Allah tidak ada batasnya. Tetapi ilmu terkait apa yang mau Allah takdirkan. Ilmu Allah tentang dirinya, kita nggak tahu. Paham? Tidak Allah catat. Maka ilmu yang Allah mau catat ini ada rentannya. Ilmu terkait dengan ilmu tersebut ini khusus. Bukan semua ilmu Allah. Tapi ada rentannya, yaitu dari awal makhluk. Dari awal makhluk hingga hari kiamat. Dalam hadis kata Nabi SAW, karena ilmu Allah luas ya. Bukan semua ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu Allah luas. Luas terkait diri Allah sendiri, terkait sebelum penciptaan makhluk, paham? Sebelum makhluk itu ada hal-hal yang terjadi, paham? Sebelum penulisan takdir. Penulisan takdir kapan dimulai? Dari awal makhluk ini dimulai dari 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini startnya. Akhirnya adalah hari kiamat. Paham? Taib. Sebelum 50 tahun sebelum ciptakan langit bumi Allah tulis takdir. Taib. Yang sebelum ini ada ilmu enggak? Ada. Tapi tidak dicatat di Lauhil Mahfuz. Paham? Yang dicatat cuma intervalnya itu. Dari 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Dalam riwayat, awwala ma khalaqallahu al-qalama, kadang dengan marfu, kadang dengan mansub. Ada tafsirnya masing-masing. Kita baca yang mansub. Awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu. Ketika Allah ciptakan pena, pertama kali Allah bilang sama dia, Allah ciptakan pena. Pena buat apa? Untuk tulis di Lauhil Mahfuz, paham? Kata Allah, uktub. Tulislah wahai pena. Kata pena, wa madza aktub? Apa yang aku harus tulis?
Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Paham? Jadi itulah ranah yang ditulis adalah sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sejak pertama kali pena menulis sampai hari kiamat. Kenapa? Karena setelah hari kiamat tidak ada penghujungnya. Abadi tidak bisa ditulis, paham? Abadi tidak bisa ditulis. Kalau pena disuruh nulis sampai abadi, dia tidak akan pernah berhenti. Kejadian di surga, abadi ujung ada ujungnya. Maka yang ditulis ada intervalnya. Paham sampai sini? Seandainya pena menulis semua dari azali sampai abadi, berhenti nggak pena nulis? Nggak bakalan berhenti karena tidak ada penghujungnya. Paham? Taib. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanah. Allah mencatat takdir semua makhluk. Kapan dicatatnya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi ini yang dicatat tidak semua ilmu Allah, paham? Tapi ilmu yang terkait dengan takdir kita, makhluk, semuanya makhluk. Ini semua dicatat. Tentang hewan, tentang langit, tentang bumi, tentang manusia, tentang apa saja. Malaikat, jin, tentang semua yang terkait dengan makhluk. Dari sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi sampai hari kiamat. Faham sampai sini? Kemudian sebelum Allah menciptakan, Allah berkehendak. Dan kehendak Allah itu terkait yang baik maupun yang buruk. Maupun yang buruk. Makanya di antara iman kepada takdir, antuk minabil qadar, engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Taib. Fir'aun, itu ciptaan Allah enggak? Taib. Fir'aun muncul sesuai takdir enggak? Ya berarti buruk, tapi Allah catat. Karena Allah punya rencana yang kita tidak tahu. Allah menciptakan Iblis, Allah menciptakan Fir'aun. Allah menciptakan Jibril, Allah menciptakan Nabi Musa. Allah ciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Semua ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terjadi atas kehendak Allah. Enggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Faham? Enggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Gunung meletus, siapa yang berkehendak? Allah. Manusia bahagia, Allah berkehendak. Manusia menangis, Allah berkehendak. Annahu huwa aghna wa aqna. Annahu huwa adhaka wa abka. Dialah yang membuat tertawa, dia juga yang buat apa? Menangis. Dia yang membuat kaya, dia juga yang buat apa? Miskin. Dia yang menghidupkan, dia yang matikan. Dia yang beri anugerah, dia yang membinasakan. Semuanya Allah yang bikin dan sudah dicatat. Nah ini yang tidak bisa diterima sama orang-orang Mu'tazilah. Kata mereka, kok bisa Allah menghendaki suatu yang buruk? Ini PR. Tapi intinya kita Ahlus Sunnah, nanti saya bahas insya Allah pada pertemuan. Hah? Syawal atau habis haji? Tapi intinya mudah. Pokoknya Allah mencipta segala sesuatu. Sesuatu tersebut baik yang buruk, semua ciptaan Allah dan semua atas kehendak siapa? Allah. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah berfirman, "Walau syaa'a lahadakum ajma'in." Jika Allah berkehendak, Allah jadikan kalian semua dapat hidayah. Tapi apakah semua dapat hidayah? Tidak. Berarti Allah tidak berkehendak demikian. Allah menghendaki ada sebagian yang Allah kasih hidayah, sebagian sesat. Yudhillullahu may yasha' wa yahdi may yasha'. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, disinilah poin yang krusial. Tidak boleh kita bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Itu rahasia Allah, paham? Kenapa Allah kok pilih Fir'aun jadi penjahat, kok pilih Musa jadi jagoan? Nanti kalau kau ketemu Allah tanya sendiri. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya keputusannya dan mereka yang bakalan ditanya. Ini di luar nalar kita. Kita saja kadang lihat orang, saya lihat orang bikin sesuatu, saya bingung, dia kenapa begitu? Saya enggak bisa pikir, kenapa dia begitu? Dia punya rencana, dia enggak bilang sama saya, paham? Saya bilang, dia kenapa begitu ya? Coba saya berusaha meneliti, kenapa dia begitu? Enggak logis. Padahal bagi dia logis. Itu padahal sama-sama bahlul. Gimana Anda mau menilai perbuatan Allah yang maha kuasa, yang ilmu ente cetek, paham? Allah begini-begini, enggak tahu, itu rahasia Allah. Akal kita enggak sampai. Tapi sederhananya pokoknya intinya, saya daripada nanti ditunda habis Syawal ya. Intinya, kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak Allah li dzatihi, ada kehendak Allah li ghairi. Ada kehendak Allah yang memang Allah kehendaki secara zatnya langsung. Ada yang Allah menghendaki perbuatan buruk karena di balik itu ada hikmah, paham? Di balik itu ada
hikmah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, contohnya ini sebagai kita sebagai barometer. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, ada bencana alam, ada kerusakan macam-macam. Siapa yang bikin kerusakan tersebut? Allah. Kata Allah, dhaharal fasadu. Telah nampak kerusakan. Apakah Allah suka kerusakan? Tidak. Wallahu la yuhibbul fasad. Dalam ayat yang lain Allah tidak suka dengan apa? Kerusakan. Tapi Allah menciptakan kerusakan padahal dia tidak suka. Kenapa? Di balik itu ada hikmah. Hikmahnya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar merasakan akibat sebuah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar semoga mereka sadar. Ada hikmah di balik itu. Dan semua keburukan yang Allah ciptakan, yakinlah di balik itu ada hikmah. Sampai penciptaan iblis pun banyak hikmahnya. Penciptaan iblis banyak juga dibahas oleh para ulama. Saya sudah bahas kayaknya di pada pertemuan sebelumnya. Intinya, kita hikmah tersebut tidak semua orang tahu. Karena keterbatasan ilmu kita. Ya. Anak kita saja kalau kita tegur, misalnya dia lagi main HP, lagi apa, nggak boleh. Dia marah. Kenapa Bi nggak boleh? Jelaskan, dia nggak nyambung. Ini kenapa ngomong nggak boleh? Dia nggak nyambung. Kita mau jelas ini karena gini pengaruhi otak. Nanti kamu begini mana dia paham nggak? Dia nggak. Kita ya sudah nggak boleh. Udah jangan banyak tanya. Itu gitu. Jangan banyak tanya. Kenapa? Mau dijelasin kamu juga akan mengerti. Nggak akan mengerti. Sekarang anak saya yang kecil, saya bingung juga. Dia melakukan sesuatu yang aneh. Dia kalau marah, dia pergi ke pintu, dia pukul pintunya gini. Saya mau tanya dia nggak bisa jelaskan. Saya juga nggak tahu kenapa dia begitu. Dan saya tidak bisa menjelaskan sama dia, kamu nggak boleh begitu. Ya, kenapa? Karena dia nggak ngerti. Itu interval antara orang anak dengan kita, yang mungkin ilmunya intervalnya pendek. Bagaimana dibandingkan kita dengan Rabbul Alamin. Yang Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Maka Allah putuskan hal ini supaya kita tidak tamak untuk mengetahui hikmah-hikmah tersebut. Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Udah, pokoknya di balik semua keputusan Allah, baik maupun yang buruk, di balik itu pasti ada hikmah yang terkadang Allah ungkapkan kita tahu dan seringnya kita tidak tahu. Tidak usah bicara orang lain, kita bicara tentang diri kita. Betapa sering kita terjebak dalam suatu kesalahan, dalam suatu musibah. Ternyata di balik itu ada masalah banyak yang mungkin belakangan. Oh iya. Dan masih banyak yang kita tidak tahu. Allah sayang sama kita ternyata. Baru terakhir eksekusi penciptaan. Sehingga penciptaan ini semua berdasarkan ilmu dan semua yang diciptakan pasti kehendak Allah. Selesai itu namanya takdir. Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.